Nah, terus juga lewat Zoom meeting, hal-hal itu yang bisa kita lakukan untuk komunitas literasi Rumah Dunia tetap berjalan. Tantangan ini baru sebenarnya masa pandemi ini. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah terencanakan dan mungkin ini juga baru pertama kali, sehingga agak sulit memang beradaptasi. Nah, tantangannya bagaimana? Tentu harus disiasati. Salah satunya memang yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan media digital. Nah, komunitas Rumah Dunia mencoba untuk memanfaatkan digital. Salah satunya dengan mengadakan diskusi-diskusi lewat YouTube, terus pelatihan menulis juga lewat YouTube. Nah, terus juga lewat Zoom meeting. Hal-hal itu yang bisa kita lakukan untuk komunitas literasi Rumah Dunia tetap berjalan. Literasi Rumah Dunia 2021. Hybrid dilakukan karena memang cara itulah yang paling memungkinkan untuk komunitas agar tetap beraktivitas, artinya menjalankan kegiatan-kegiatannya. Tentu selama pandemi ini kita juga harus mematuhi protokol ataupun anjuran-anjuran dari pemerintah. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga aktivitasnya hari ini bisa menyenangkan. Tentu saja poin pentingnya adalah menjalankan kegiatan tanpa beban, menjalankan kegiatan dengan penuh keikhlasan akan lebih bermakna di masa depan ataupun hari berikutnya. Pada akhirnya itu penutup dari saya. Besok kita akan mulai lagi pukul 9 kalau tidak salah bersama Om Andi Suhud. Kita akan membahas soal kerelawanan dan tentu semoga tidak bosan masih bersama saya yang akan mendampingi teman-teman sekalian. Oke. Ya, ada sedikit ya perbedaan atau sedikit kendala antara luring dengan daring. Nah, secara material kan sama ya, saya harus membuat PowerPoint misalnya, kemudian harus menyajikan dan sebagainya. Nah, kendalanya sedikit itu ada ketika berinteraksi dengan audiens. Jadi ketika mengajukan pertanyaan atau ketika saya menjawab itu tidak bisa secara keseluruhan. Jadi saya menjadi agak sulit bagaimana menangkap respon dari audiens. Tentu audiens juga akan begitu, karena memang dibatasi oleh media lain yang harus dilakukan saat itu dibandingkan dengan yang tatap muka langsung. Tapi sebetulnya ya kendala itu harus diatasi bersama baik oleh pemateri, narasumber maupun oleh audiens. Ya kita terimalah istilah magang itu dan kita terima kondisi harus dilakukan secara daring. Nah, kemudian terima kasih ke Kang Arif, tadi sudah dikenalkan sedikit. Saya di Rumah Dunia, termasuk salah satu pendiri Rumah Dunia bersama Mas Golagong, Mbak Tias, Aris Revolta almarhum dan lain-lainnya. Magang literasi di Rumah Dunia dilakukan selama kurang lebih 10 hari. 4 hari online dan 4 hari kita bertatap muka di Rumah Dunia. Peserta yang hadir di Rumah Dunia kami batasi sebanyak 20 orang dan itu pun kami ketika seleksi awal itu harus sudah melalui vaksinasi. Itu bawa buku, setelah bawa buku kemudian ditingkatkan lagi. Antara offline dan online saya kira sangat terasa perbedaannya, apalagi ini acara besar bersama Kemendikbud, yang mana biasanya kan kalau offline di Rumah Dunia itu banyak banget pesertanya, banyak peminatnya, baik itu mahasiswa
pelajar SMA ya, bahkan juga yang sudah dewasa, orang tua juga biasanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi di Rumah Dunia. Nah, namun melihat kegiatan kemarin, meskipun dilaksanakan dua ya, ada online, ada offline, itu terasa sangat membekas sekali ya bagi peserta, saya kira. Kenapa? Karena walaupun di masa pandemi, tapi marwah kegiatan yang sangat berkualitas terutama ya, terus juga yang profesional juga, itu sangat. Halo, saya Anindri Krisyanti dari PKBM Naratas. Kesan dan pesan saya selama di sini sangat banyak sekali, apalagi ilmunya yang sangat bermanfaat dan bisa dibagikan di TBM saya. Terima kasih. Salam literasi, literasi untuk negeri. Saya Panji Bahri dari Warawiri Mengajar Kota Tangerang. Saya sebagai peserta magang literasi 2021. Saya mendapatkan banyak pelajaran di sini, mulai dari pengelolaan TBM, mulai dari membangun jaringan bersama Mas Golagong sebagai Duta Baca Indonesia dan founder Rumah Dunia gitu. Dan saya juga banyak banget belajar dari narasumber-narasumber lain seperti Kang Rahmat Edi gitu. Itu saja dari saya. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali dalam acara literasi. Literasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salam literasi. Gunakan semaksimal mungkin. Kalau teman-teman harus mengembangkan TBM-nya, tanya ke ada Mas Golagong, ada. Jadi output dari kegiatan yang kami laksanakan itu salah satunya supaya para pegiat literasi tetap eksis menghadapi kondisi pandemi. Jadi kami mencoba menjadi role model bahwa di masa pandemi pun kami harus tetap berkegiatan. Justru di masa inilah teman-teman yang pegiat literasi muncul gitu, menyebarkan ilmu, terus juga memberikan semangat ke teman-teman, terutama di anak-anak. Karena banyak anak-anak di masa pandemi ini tidak berkegiatan, mereka fokus di rumah. Nah, kita menyemangati mereka. Bagaimana caranya? Terserah. Kalau kami dengan cara langsung ke media sosial, gitu ya, dengan mengadakan mengambil orang atau mengajak orang untuk berdiskusi, 1-2 orang kita undang untuk di YouTube Rumah Dunia. Mereka juga bisa mencoba untuk melakukan itu di luar sana, atau juga mendatangi rumah-rumah satu-satu untuk mengajak anak-anak membaca buku ataupun bermain, tentu saja dengan prokes yang ketat.